Halo, selamat sore teman-teman semua. Kita ketemu lagi di KKK. Nah, teman-teman tahu kan apa itu KKK? Yaitu Kui, Kepoin KBKO. Nah, hari ini aku, Rul, akan kehadiran seorang tamu istimewa. Namanya adalah Mas Andi dari Expert. Nah, kita bisa berkenalan sambil ngobrol panjang lebar nih mengenai game online yang saat ini sedang lumayan dibicarakan di dunia anak-anak dan juga orang tua ya, yaitu game Free Fire, di mana di sini anak bisa beresiko untuk menjadi pelaku maupun korban dari kekerasan seksual di media online. Mas Andi ini merupakan salah seorang aktivis yang saat ini bekerja sebagai program manager HPAT Indonesia. Dan sebelumnya sudah juga mendalami kegiatan tidak hanya di isu anak, tapi juga isu HIV/AIDS, trafficking, dan eksploitasi, serta perlindungan anak. Dari tahun 2014 itu sudah bergabung di HPAT ya Mas ya? Terima kasih Mbak Nurul, selamat sore buat teman-teman semuanya. Tadi mungkin sudah sedikit diperkenalkan sama Mbak Nurul ya. Background saya dari tahun 2005 itu bekerja di isu anak di masa-masa emergensi tsunami, dan di sana menggiat meneruskan aktivitas perlindungan anak dalam isu-isu untuk penggiat di HIV/AIDS ya, kemudian juga trafficking, kesehatan reproduksi, dan juga yang saat ini saya kerjakan terkait dengan eksploitasi seksual anak. Nah, yang menarik sebenarnya situasi eksploitasi seksual anak ini juga mendorong saya ternyata belajar banyak tentang dunia digital ya. Jadi tahun 2014 saya bergabung di ECPAT, kemudian saya juga mendapati bahwa banyak sekali kejahatan-kejahatan seksual pada anak itu bertransformasi saat ini dengan era digital ya. Akhirnya membuat saya juga belajar banyak nih tentang dunia literasi digital ya. Ya, itu yang membuat saya sebenarnya saat ini bersama juga dengan beberapa teman-teman penggiat di IT dan penggiat di perlindungan anak itu membuat sebuah hub yang kita namakan Indonesia Child Online Protection. Dan di sana kita berbarengan juga Mbak untuk membangun bagaimana upaya perlindungan anak di ranah daring itu bisa menjadi perhatian kita bersama. Wah, ini sepertinya menarik sekali ya, karena dunia digital itu kan sekarang memang sedang berkembang dengan sangat pesat ya Mas ya. Betul. Nah, berkaitan dengan isu anak dan dunia digital, ini kan akan sangat bersinggungan sekali gitu ya Mas ya. Nah, menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mencatat sebanyak 30% kejahatan seksual yang melibatkan anak-anak terjadi mulanya dari game online. Nah, di samping itu ada juga konten pornografinya nih dalam game online ini. Nah, kira-kira apa sih yang perlu dilakukan oleh kita ataupun orang tua ataupun si anak sendiri untuk bisa mengidentifikasi game-game yang berpotensi berkonten negatif pada anak? Kira-kira apa ya? Bagaimana cara mengidentifikasinya gitu? Iya, Mbak Nurul. Memang game ini nggak bisa kita pungkirin ya sudah menjadi bagian dari anak-anak kita ya. Apalagi dengan saat ini game itu menjadi salah satu peluang untuk berkarir ya dengan adanya e-sport ya. Jadi banyak sekali paradigma masyarakat kita sekarang akhirnya justru berlomba-lomba bagaimana anak-anaknya didorong ya, sebagian masyarakat atau sebagian orang tua itu mendorong anak-anaknya untuk aktif bermain game. Nah, tapi seperti tadi yang data yang Mbak Nurul sampaikan bahwa ada beberapa situasi yang membuat anak-anak juga ternyata rentan menjadi korban dari kejahatan seksual di ranah daring melalui game online. Nah, sebenarnya kan kita juga perlu nih orang tua untuk mewaspadai game-game seperti apa sebenarnya yang sebenarnya tidak cocok dan tidak pantas buat anak-anak yang membuat mereka rentan menjadi korban. Kita tahu bahwa game ini kan sebenarnya punya kategori atau peringkat ya yang diperuntukkan dengan batasan-batasan usia tertentu. Jadi kalau kalau kita melihat mungkin dalam beberapa aplikasi itu ketika kita download sebuah game itu kan ada semacam kode-kode penomoran angka ya yang dituliskan di sana dari mulai 3+, 7+, 13+, 18+ sama semua umur gitu ya, semua usia. Itu sebenarnya adalah sebuah pengkategorian di mana
usia-usia yang tertulis di atas itulah yang sebenarnya diperkenankan untuk mengakses game tersebut gitu. Nah, sementara kan banyak sekali nih anak-anak kita mengakses game yang sebenarnya bukan di usianya gitu. Kenapa ada batasan itu yang perlu dipahami oleh masyarakat bahwa batasan-batasan itu sebenarnya memberikan semacam apa ya panduan buat pembuat game atau game developer gitu untuk membuat sebuah game yang aman sesuai dengan usia-usia anak. Karena di dalam kategori tersebut itu sebenarnya ada pembatasan-pembatasan ya. Terkait misalnya kalau di usia yang 7 plus atau 13 plus itu biasanya tidak boleh ada muatan-muatan konten seksual gitu. Kemudian juga penampilan gambar-gambar orang yang apa sebenarnya menunjukkan sensualitas secara langsung gitu. Jadi itu batasan-batasan sebenarnya dibuat oleh game developer yang harusnya orang tua ketahuin gitu. Jadi kalau ada anak-anak kita menggunakan game yang dengan kategori yang tadi sebenarnya masih berada di bawah usianya gitu, game yang sebenarnya dia belum berusia tersebut tapi sudah pakai game itu sebenarnya bisa membahayakan kesehatan mental anak-anak tersebut. Nah, karena dalam beberapa game, apalagi game-game yang konteksnya dewasa ya, itu sangat banyak sekali muatan-muatan kekerasan, muatan-muatan narkoba di dalamnya, muatan termasuk pornografi ya, yang sebenarnya bisa membuat pemahaman anak-anak kita itu jadi berubah gitu. Karena dengan mereka terbiasa terpapar dengan hal tersebut itu akan mempengaruhi pikiran mereka, cara pandang mereka dan norma-norma yang semestinya belum pantas didapatkan pada anak-anak ya. Artinya itu kan orang dewasa yang semestinya dia punya kemampuan untuk melakukan filter atau menyaring konten atau apa yang dia lihat. Sementara anak-anak tidak mendapatkan itu. Karena ada banyak sekali sebenarnya peluang-peluang juga ketika anak-anak berinteraksi di internet, itu kan beberapa game online itu memiliki kekhususan misalnya mereka bisa saling sharing informasi gitu ya, karena ada fitur misalnya chat di dalam game, kemudian fitur untuk memberikan komentar, itu semuanya sebuah interaksi yang terbangun di sebuah permainan atau game ya. Tapi fitur-fitur ini ternyata juga membawa situasi kerentanan di mana ketika anak-anak ini memberikan data privasinya, memberikan data misalnya nama lengkap, alamat tempat tinggal, atau bahkan nomor telepon ya, sehingga bisa terjadi interaksi gitu. Nah, game-game yang seperti ini yang sebenarnya perlu diwaspadain. Kalau orang tua ingin memberikan anaknya permainan game, juga perlu mengedukasi anaknya untuk tetap menjaga privasi, keselamatan, dan konten mana yang sebenarnya patut untuk dia lihat atau tidak, itu juga perlu diajarkan ya. Agar anak-anak ini kita nggak bisa menutup diri bahwa mereka membutuhkan sebuah permainan, tapi juga kita harus membekali mereka dengan kemampuan mereka untuk memilah konten-konten dan memberikan informasi yang sepatutnya gitu. Dan bagaimana mereka berinteraksi di ranah daring dengan penggunaan game online. Karena perlu diwaspadai juga bahwa anak-anak ini ketika berinteraksi di sebuah game online, ini kan bukan hanya komunitas anak-anak yang bermain di sana gitu. Bahkan orang dewasa, saya juga bisa aja memainkan game yang usia di bawah 7 tahun misalnya ya, sekedar untuk hiburan gitu. Tapi nah situasi ini juga membawa kerentanan ketika orang-orang tertentu ini mempunyai niat-niat yang negatif pada anak. Jadi orang tua perlu waspada sebenarnya game-game yang bisa membuat anak terpapar dengan konten-konten negatif ya. Kemudian game yang membuat adanya interaksi gitu antara anak dengan orang lain di dalamnya, dan game-game yang sifatnya sebenarnya justru mempengaruhi pikiran anak-anak sehingga dia memiliki perubahan sikap dan perubahan mental ya. Karena ada beberapa game-game yang misalnya game yang mengandung kekerasan, ada kanibalisme dan segala macam, itu kan sebenarnya konten-kontennya nggak pantas buat anak gitu. Saya sendiri juga sebagai orang tua kebetulan punya anak dan dia suka sekali game karena kami berdua bapak dan ibunya senang game juga. Jadi emang tahu betul bahwa game ini memang punya konten-konten yang memang tidak seharusnya dimainkan anak. Nah, jadi kadang informasi mengenai usia yang harusnya diperbolehkan untuk anak main itu seringkali orang tua nggak tahu gitu. Jadi kayak gamenya kartun,
kayaknya nggak apa-apa deh anakku main gitu. Padahal sebenarnya meskipun visualnya kartun, bukan yang gambar manusia asli gitu ya, bisa saja mengandung konten-konten yang berbahaya buat anak-anak. Nah, makanya saya setuju sekali, memang penting untuk orang tua mengetahui edukasi mulai dari batasan umur dan juga interaksi tadi ya, Mas, interaksi antar pengguna dan juga perilaku yang dimunculkan dalam game itu bisa saja mempengaruhi anak ketika berelasi di kehidupannya nyata gitu ya, betul. Nah, kalau dari game itu sendiri, jenis kekerasan yang bisa terjadi pada anak, resikonya itu bisa berbagai jenis ya Mas ya. Mungkin bisa dijelasin nih contoh-contohnya. Tadi kan mungkin udah sekilas ya kalau kayak contoh kekerasan fisik gitu ya. Tapi ada lagi nggak ya kira-kira yang selain kekerasan fisik, bentuk-bentuk kekerasan lain yang bisa saja muncul nih ketika anak sudah mulai kecanduan bermain game? Ya, ada banyak sebenarnya pengaruh game ya. Kalau kita bicara dari sisi yang perlu diwaspadai oleh orang tua, penggunaan game ini kan sebenarnya menyita banyak waktu anak-anak ya, yang justru juga bisa membuat mereka adiksi misalnya. Karena ada beberapa game itu yang dia tidak bisa dipotong, artinya tidak bisa berhenti di pertengahan jalan gitu ya. Kalau dulu kan kita kalau main game bisa kita pause sebentar, kita bisa istirahat dulu gitu ya. Tapi kalau game yang sekarang itu modelnya berbeda dengan game yang dulu gitu. Game sekarang itu interaktif, jadi anak harus ikut aktif secara live ya, secara langsung gitu, nggak boleh ada jeda waktu dan segala macam. Itu yang membuat akhirnya sulit untuk anak-anak bisa membagi waktu atau memotong waktunya gitu. Karena mereka harus didorong terus untuk ikut aktif dalam penggunaan gamenya. Sementara itu salah satu yang bisa menyebabkan adiksi, karena selain waktu yang tidak bisa dipotong tadi ya, karena mereka harus mengikuti permainan itu secara langsung gitu. Sifat game kan juga adiksi ya, yang artinya membuat orang ketagihan ingin bermain lagi dengan frekuensi waktu yang makin lama makin meningkat gitu. Karena tantangan di game itu kan sebenarnya justru membuat adrenalin kita tertantang gitu ya, dan itu sebenarnya satu hal yang baik gitu, kita mendorong adrenalin kita itu tumbuh, karena itu hormon yang memang diperlukan oleh tubuh sebagai bentuk kita membangun rasa kompetisi atau membuat sesuatu yang lebih baik gitu. Nah, tapi bentuk-bentuk kekerasan yang lain atau hal-hal yang perlu juga diwaspadai oleh orang tua gitu ya, itu ada banyak sekali sebenarnya ketika game ini anak berinteraksi dengan orang lain, mendengar percakapan, kata-kata yang mungkin tidak pantas gitu, karena di sana ada biasanya sering sekali ya permainan game ini kan dipakai oleh orang-orang dewasa sebagai bentuk pelampiasan stres ya, atau ketika dia membutuhkan hiburan gitu. Nah, seringkali kadang-kadang orang dewasa itu melakukan umpatan, melakukan makian yang itu didengar oleh anak-anak. Jadi hal ini juga berdampak akhirnya kadang-kadang anak-anak dengan gampang meniru gitu kata-kata yang sebenarnya nggak pantas. Kemudian dari sisi konten-konten di dalam game itu sendiri juga ketika itu tidak dibatasin ya penggunaan game sesuai dengan karakter usianya, anak-anak ini juga terpapar dengan konten-konten yang sebenarnya belum pantas. Bisa konten pornografi, konten perjudian di situ, konten seksualitas gitu ya. Bahkan juga konten-konten kekerasan, bahkan kekerasan yang sampai dalam bentuk misalnya tadi ya mutilasi atau horor yang sebenarnya belum anak-anak belum bisa memilah itu dengan baik gitu. Nah, selain kategori itu tadi, ada potensi tadi ya anak-anak itu di grooming atau ada interaksi antara anak dengan orang lain di dalam dunia internet yang membuat mereka akhirnya bisa terjerumus dalam percakapan-percakapan yang merugikan diri mereka gitu, karena biasanya ada percakapan-percakapan seksual atau percakapan-percakapan yang mendorong mereka akhirnya berkomunikasi secara pribadi ya, yang akhirnya digunakan oleh pelaku ini untuk memanipulasi situasi dan mendorong anak untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh pelaku. Nah, ini biasanya banyak modusnya untuk seksualitas ya. Tapi ada juga modusnya untuk perekrutan atau untuk pemerasan dan segala macam. Ada banyak hal yang bisa terjadi di sana.
Nah, konten-konten yang kekerasan yang lain sebenarnya kan juga perlu kita perhatikan. Dalam hal ini games itu sendiri juga ada banyak perspektif yang sebenarnya bisa ditanamkan ke anak gitu. Satu contoh perspektif gender gitu ya. Nah, kalau dalam game itu coba kita lihat. Kalau dalam game itu kalau yang namanya laki-laki gagah gitu ya dengan pakaian perlengkapan yang cukup lengkap gitu ya, rompi yang cukup bagus, pakaian sampai yang berlapis-lapis gitu. Tapi kalau yang perempuannya bagaimana? Nah, perempuan di sana ditampilkan dalam bentuk yang berpakaian justru sangat minim, bahkan hanya menggunakan pakaian-pakaian yang sangat minim ya, dengan sisi keselamatan yang justru berbeda dengan yang laki-laki gitu. Nah, perempuan di sana ditampilkan dengan sisi sensitif atau sisi sensualnya, sementara laki-laki dengan sisi maconya gitu. Nah, ini kan juga membangun perspektif yang sebenarnya belum tentu tepat buat anak-anak gitu ketika mereka diajarkan dengan hal yang seperti ini ya. Nah, jadi ini juga perlu diperhatikan oleh orang tua kita sehingga bisa mengimbangi dengan memberikan informasi-informasi yang bisa membawa keseimbangan lah dalam anak-anak ini memahami apa yang sebenarnya terjadi di dunia game tersebut gitu. Karena kalau mereka tidak memahami hal ini, itu bisa saja apa yang dipandang atau dilihat oleh anak-anak di dalam game itu menjadi sebuah kebenaran ya. Nah, itu penting untuk bisa kita ajarkan kepada anak-anak. Nah, di dalam game ini juga sebenarnya sering sekali terjadi intimidasi gitu pada baik itu lawan main kita ataupun teman-teman kita yang ada di permainan tadi ya. Sering sekali itu bahkan dengan kata-kata atau ancaman-ancaman yang sebenarnya tidak mengenakan hati. Dan bayangkan kalau misalnya ini anak-anak yang masih dalam kategori usia SD misalnya gitu ya, mentalnya sebenarnya masih butuh untuk dikuatkan, tapi mendapatkan makian, ancaman dan segala macam itu bisa juga membuat mental mereka juga terganggu ya. Nah, mungkin itu beberapa hal yang juga perlu untuk dipertimbangkan bagi orang tua kita untuk melihat sisi-sisi kerentanan bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi pada anak di permainan atau game online. Wah, memang tampaknya ini ya PR besarnya panjang sekali nih untuk bagi orang tua ya untuk bisa mengawasi game online yang dimainkan oleh anaknya. Jadi memang jenis kekerasannya pun beragam ya Mas, ya, mulai dari fisik, kemudian ekofisik. Iya, tadi kalau kita melihat visualnya seperti ada berantem, itu mempengaruhi mereka di kehidupan nyata. Kemudian ada seksualitas juga, kemudian ada ekonomi berupa pemerasan ya, kemudian verbal juga ada. Berarti hampir semua jenis kekerasan tuh masuk ya. Iya. Ini bahkan ada satu permainan game ya Mbak, tapi itu memang dimainkan orang dewasa ya. Tapi objeknya adalah anak. Maksudnya dalam permainan itu objeknya adalah anak. Dan itu kita melihat itu sebenarnya permainan orang dewasa gitu ya, tapi hal yang dilakukan adalah aktivitas seksual antara orang dewasa dengan anak. Dan itu menurut saya justru menjadi satu hal yang harus kita tentang ya, harus kita lawan. Karena kenapa? Karena kadang-kadang konten-konten seperti ini itu dipakai pelaku untuk kalau kita bilangnya mengkorupsi pikiran anak ya, atau memanipulasi anak ya. Ketika mereka dipertontonkan dengan konten itu seolah-olah anak boleh untuk melakukan hal-hal seperti itu gitu. Padahal itu kan sebenarnya manipulasi orang dewasa ya. Jadi ini kita juga perlu untuk memperhatikan game-game yang sebenarnya ketika game itu game orang dewasa, tapi ketika itu masuk dalam tayangan misalnya disebarkan melalui WhatsApp, disebarkan juga melalui aplikasi-aplikasi video yang ada di beberapa platform-platform digital, itu bisa mempengaruhi pikiran anak-anak kita bahwa itu adalah sebuah sesuatu yang benar gitu ya. Padahal meskipun itu animasi, tapi itu sebenarnya sebuah konten yang tidak boleh dipertontonkan kepada anak. Karena kan ada banyak kayak review game atau rekaman dari permainan game yang dipublikasikan kembali melalui video-video gitu. Nah, tapi itu tadi ada beberapa yang kita melihat game yang sebenarnya game orang dewasa tapi di review atau di previewkan atau ditampilkan kembali dalam video-video yang lain yang itu justru ketika dilihat oleh anak-anak menjadi
sebuah pembenaran gitu dengan aktivitas tersebut. Iya, iya betul betul. Aku pernah dengar juga nih game yang mana pemainnya adalah orang dewasa Iya, mengobjektifikasi anak-anak secara anak-anak seksual. Nah, sebagai seksual. makanya itu berbahaya sekali ya. Aduh, memang lumayan kerja keras ya untuk bisa memberi edukasi nih. Kalau anak-anak tuh ya harus tahu batasan mana yang memang untuk mereka mainkan, mana yang enggak gitu ya. Nah, tadi Mas Andi udah cerita nih, kalau pelakunya kebanyakan orang dewasa ya. Tapi bisa nggak sih Mas, kalau pelakunya sendiri adalah anak-anak? Menurut Mas sendiri gimana? Ya, sangat bisa Mbak. Sebenarnya data dari Kemensos ya, itu data yang dulu sempat kita melakukan penelitian dengan Kemensos itu di tempat RPSA-nya Kemensos ya. Jadi Rumah Perlindungan Sosial Anak yang milik Kemensos itu, di sana kami sempat membuat sebuah penelitian bersama dengan Kemensos itu terkait dengan pelaku kejahatan seksual anak terhadap anak. Nah, anak-anak ini melakukan kejahatan seksual itu karena terpapar dengan konten pornografi, itu yang pertama sekitar 54% kalau nggak salah saya, atau 44%. Nanti datanya saya kasih ke teman-teman juga. Kemudian sekitar 30%-nya itu didorong oleh teman sebaya. Nah, jadi ini ada faktor resiko pornografi dan ada faktor resiko dorongan dari teman-teman ini menjadikan anak sebagai pelaku kejahatan. Nah, karena di dunia internet ini semua akses sangat terbuka, anak-anak dengan ketidakpahaman mereka ya merasa bahwa mereka tidak perlu harus mengungkap identitas mereka gitu ya. Kemudian melakukannya di dunia daring yang menganggap bahwa ini adalah suatu hal yang aman, tidak bisa dilacak atau tidak perlu harus diketahui siapa identitasnya, membuat mereka juga merasa nyaman ketika melakukan hal-hal yang sebenarnya melanggar norma-norma di masyarakat atau melanggar hukum ya. Kenapa? Karena tadi ada satu dorongan misalnya terkait dengan anak-anak yang sudah terpapar pornografi dan didorong oleh temannya gitu untuk melakukan sebuah aktivitas-aktivitas yang mengarah ke seksualitas atau aktivitas seksual gitu ya. Itu juga bisa membuat anak-anak terjerumus menjadi pelaku kejahatan. Karena mereka nggak paham sebenarnya dengan apa yang mereka lakukan, tidak paham dengan konsekuensi, dan seperti apa sebenarnya mestinya mereka bersikap gitu. Nah, kami melihat sebenarnya situasi ini itu tercipta karena sebenarnya anak-anak ini terpapar dengan tadi yang konten-konten negatif tadi, termanipulasi sudah pikirannya sehingga mereka menganggap apa yang mereka lakukan ini sebenarnya sebagai sebuah kebiasaan pada anak-anak gitu. Karena mereka bisa menjumpainya di banyak platform digital, misalnya di beberapa game, kok kayaknya itu biasa kok gitu. Nah, mereka menganggap ini sebagai sebuah kebenaran dan akhirnya melakukan aktivitas itu kembali gitu tanpa mereka sadari bahwa itu sebenarnya sebuah kejahatan. Jadi memang sangat berpotensi besar anak-anak kita itu menjadi pelaku kejahatan ya, kejahatan seksual ketika mereka tidak memahami esensi dari seksualitas itu sendiri gitu. Karena sebenarnya kan seksualitas itu ada pada diri anak ya, yang perlu untuk diajarkan, tapi ketika mereka tidak mendapatkan informasi yang tepat, orang yang membimbing dengan tepat gitu, atau dalam hal ini adalah orang tua harusnya ya, maka mereka akan mencari informasi itu sendiri, mencari melalui internet, melalui teman-temannya, dan melihat apa yang terjadi di sekelilingnya gitu. Nah, kita kan tahu nih konsistensi antara edukasi tentang seksualitas di masyarakat kita itu juga masih sangat minim ya. Bahkan orang tua menganggap anak akan dengan sendirinya mengetahui itu gitu, tidak dipersiapkan Benar, gitu. benar. Iya, Nah, benar-benar. ini yang sebenarnya akhirnya membuat mereka ketika berinteraksi satu sama lain, terus kemudian mulai ada diskusi-diskusi soal seksualitas gitu ya. Mereka menganggap percakapan seperti biasa gitu ketika mereka berinteraksi satu sama lain, kenalan, bagi nomor, bagi akun gitu ya, terus kemudian chat-chatan gitu. Tapi dalam beberapa situasi, apalagi di dalam grup ya, ini saya juga interaksinya bisa diarahkan ke arah seksualitas gitu. Nah, saya pernah mendapatin ada banyak misalnya grup-grup melalui grup-grup perpesanan ya. Anak-anak ini berkumpul baik itu melalui grup perpesanan atau grup sosial media gitu ya, karena misalnya suka dengan salah satu game gitu ya.
terus kemudian mereka berkumpul dalam satu akun sosial media atau akun perpesanan gitu. Nah, di sana berinteraksi lah semua anak yang ada di sana. Tapi ternyata bukan hanya anak, tapi juga ada orang dewasa yang memancing, kadang-kadang mengirimkan gambar-gambar seksualitas, gambar-gambar pornografi, link dan segala macam yang membuat anak-anak akhirnya terpapar dan mereka mengklik atau melihat konten-konten tersebut. Nah, ini kan sebenarnya sebagai sebuah situasi yang diciptakan gitu ya untuk membuat anak-anak ini akhirnya terbiasa dengan melihat konten-konten tersebut. Nah, inilah yang akhirnya menyebabkan mereka berperilaku seperti biasanya menurut mereka gitu. Ketika mereka berbicara hal-hal pornografi di situ, saling sharing karena melihat itu terjadi dalam grup-grup yang sebelumnya mereka ikutin gitu. Jadi sebenarnya anak ini kan polanya meniru ya, meniru apa yang terjadi di sekeliling kita gitu. Sementara kita tahu di dalam grup-grup tadi itu, di dalam aktivitas mereka di online, baik itu di game, itu bukan hanya ada anak, tapi ada orang dewasa yang kadang-kadang mengkontaminasi gitu situasi atau keadaan di sana dengan pikiran-pikiran orang dewasa yang ditanamkan kepada anak-anak. Jadi ini yang sebenarnya menurut kita mendorong akhirnya anak-anak berpotensi untuk melakukan sebuah kejahatan tanpa mereka pahami sebenarnya dengan konsekuensi tersebut, Mbak. Gitu. Iya, betul ya. Jadi memang kalau sudah terpapar, resikonya justru mereka bisa menjadi pelaku ya. Ya, karena seksualitas itu sama seperti ini ya. Jadi seksualitas itu mendorong ada pertumbuhan hormon endorfin, gitu ya. Hormon endorfin ini kan hormon kesenangan, sama ya adrenalin untuk hormon yang membuat kita semakin bersemangat, semakin kita berhati-hati dan semakin meningkatkan kompetisi. Kalau hormon endorfin ini kan hormon yang meningkatkan rasa bahagia, rasa senang, rasa nyaman gitu ya. Yang itu bisa didapat dari banyak hal ya. Misalnya menang sebuah permainan game, menang kompetisi ketika kita berolahraga jadi juara, itu ada rasa kesenangan, tapi juga bisa didapatkan ketika ada aktivitas-aktivitas seksual ya. Dan ini yang tidak dipahami oleh anak-anak adalah hormon ini akan selalu dibutuhkan dalam tingkat yang lebih gitu. Artinya ketika kita mendapatkan satu tingkat kepuasan saat ini, maka sebenarnya kita akan didorong lagi dalam tubuh kita itu, hormon endorfin itu meminta lagi produksi hormon yang lebih tinggi gitu. Sehingga aktivitas yang saat ini dilakukan itu tidak akan bisa menimbulkan kesenangan. Jadi dia akan menimbulkan kesenangan yang lain. Nah, ini yang mendorong akhirnya aktivitas seksual itu semakin lama semakin meningkat, dan ketika tidak dipahami oleh anak-anak, mereka akhirnya bisa terjerumus dalam aktivitas seksual secara aktif, Mbak, gitu. Dan jadi ada banyak hal ya yang perlu kita pahamin perkembangan tubuh anak-anak yang sebenarnya dia belum siap ya menerima informasi-informasi terkait dengan seksualitas, tapi karena dipaksa, karena dicekokin gitu ya, terpapar dengan konten-konten tadi, ya akhirnya mereka mencari seksualitas itu secara mandiri gitu ya, dan punya nilai-nilai sendiri terkait seksualitas gitu ya. Akhirnya terbentuklah seksualitas yang sebenarnya tidak bertanggung jawab dan belum pada waktunya gitu, yang membuat akhirnya mereka bisa berpotensi melakukan kejahatan tadi, Mbak. Ya, berarti memang paparan yang terus-menerus menimbulkan adiksi yang tadinya pasif jadi diwujudkan dalam kehidupan nyata gitu ya, tapi nggak ada konsen, terus nggak paham juga apa itu konsen dan mengobjektifikasi tubuh orang lain, terutama anak-anak perempuan ya. Betul. Tapi laki-laki juga beresiko ya, Mas ya? Laki-laki perempuan sama sebenarnya, Mbak. Dan kita memang dalam konteks hal ini, kalau kita di isu perlindungan anak ya, melihat bahwa yang namanya anak itu memang kita tidak menyebutkan ada konsen. Melakukan aktivitas dengan seksual dengan anak itu sebenarnya sebuah kejahatan. Ada konsen, nggak ada konsen itu kejahatan gitu ya. Jadi konsen itu bukan menjadi satu hal yang pertimbangan ya. Ini yang sering sekali dianggap oleh masyarakat kita, misalnya usia anak 16 tahun dia sudah dianggap sudah cukup remaja, cukup dewasa gitu ya. Tapi dalam undang-undang perlindungan kita itu kan 18 tahun ke bawah itu adalah anak. Jadi dalam hal ini pun sebenarnya konsen itu tidak menjadi satu hal yang
dipertimbangkan ya ketika ada anak-anak di usia di bawah 18 tahun mereka terdorong melakukan aktivitas seksual dan orang dewasa mengambil kesempatan itu, maka sebenarnya itu sebuah kejahatan. Jadi karena Ya, itu berarti manipulasi yang dimunculkan pada anak-anak gitu. ya, perlu digarisbawahi ya teman-teman bahwa anak tidak dapat memberikan konsen Betul, meskipun kita menganggap dia udah cukup umur, padahal menurut undang-undang belum ya Mas ya. Anak iya. dikatakan anak kalau di usia 18 tahun ke atas ya. Bawah ya. Belum 18 tahun. Jadi kalau hari ini tepat 18 tahun, maka dia sudah tidak bisa mendapatkan perlindungan sebagai anak ya. Oke. Nah, diingat-ingat ya teman-teman ya, anak tidak dapat memberikan konsen. Oke. Selanjutnya Mas. Jadi tadi kan udah bahas nih tentang potensi-potensi anak bisa menjadi pelaku, bisa menjadi korban, manipulasi orang dewasa gitu ya. Dari yang pasif bisa ke aktif. Nah, dari Indonesia sendiri nih Mas, kita punya nggak sih regulasi atau peraturan yang mengatur game online khusus di Indonesia? Itu ada nggak ya Mas? Iya, sejauh ini kita pemerintah kita Kominfo itu punya regulasi terkait permainan elektronik interaktif ya di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 kalau nggak salah saya, itu Kominfo mengeluarkan peraturan menteri terkait dengan permainan elektronik interaktif. Nah, di sini yang sebenarnya Kominfo memberikan klasifikasi atau pembagian bentuk-bentuk atau jenis-jenis permainan elektronik interaktif yang ada di Indonesia ya. Masih sebatas itu sih yang masih ada ya Mbak. Dan itu dulu juga awal mulanya ketika permen itu dibuat, itu juga kita sempat mengkritisin ya. Karena permen itu waktu itu dibuat meskipun di situ adalah permainan elektronik interaktif gitu ya, tapi kita tahu bahwa namanya permainan itu akan banyak sekali anak-anak yang menggunakan permainan itu, dan waktu itu perspektif dalam menyusun permen itu juga masih belum mempertimbangkan undang-undang perlindungan anak gitu. Jadi waktu itu tidak ada konsideran atau kutipan terkait dengan undang-undang perlindungan anak dalam permen tersebut. Tapi waktu itu kita coba dorong dan akhirnya revisi dan ada perubahan banyak ya terjadi, dan perspektif untuk perlindungan anak juga sudah lumayan lebih baik ya, meskipun kita tahu bahwa belum 100% lah itu bisa memberikan perlindungan. Jadi masih dalam satu peraturan itu sih yang masih secara khusus ya dibuat oleh Indonesia atau dari Kementerian Kominfo untuk memberikan klasifikasi permainan elektronik interaktif, yang itu akhirnya dirumuskan dalam Indonesia Rating IGRS Indonesia Game Rating System. Jadi itu ada sistem peratingan yang dimiliki oleh Indonesia, yang semua developer ataupun pengembang game yang ditawarkan atau disebarkan atau diproduksi ataupun dipakai di Indonesia harus mengikuti kaidah dari peraturan menteri tersebut ya, dari IGRS tersebut gitu. Ya, masih sebatas itu. Berarti menyaring game-game dari luar juga ya Mas ya? Buatan produksi luar Indonesia. Ya, game itu sebenarnya jadi mereka harus mendaftarkan game itu ke IGRS ya sebagai game yang sesuai dengan standar yang diminta oleh Kominfo. Nah, di situ kan ada rating game, misalnya konten-konten apa yang boleh dan tidak dalam kategori usia gitu ya, dari usia 3 tahun, 7 tahun, 13, 18 dan semua umur. Nah, contoh misalnya di usia yang 18 tahun itu konten-konten yang berbau seksualitas itu sudah mulai muncul, diperbolehkan, tapi tidak boleh mempertunjukkan organ bentuk seksual tubuh secara langsung gitu ya. Nah, kalau usia yang masih 13 tahun itu konten-konten seperti itu malah tidak diperkenankan. Konten kekerasan misalnya di game yang usia 18 tahun itu diperkenankan. Ya, tapi tidak boleh mempertunjukkan misalnya darah gitu. Makanya kenapa game-game itu beberapa game-game permainan yang tembak-tembakan untuk anak-anak itu kan bukan warna merah yang muncul gitu.
Karena itu salah satu cara sebenarnya untuk melindungi anak-anak dari keterpaparan konten-konten sadisme atau konten-konten yang memang belum pantas buat anak-anak ya. Jadi developer ataupun pengembang game yang ingin gamenya dipasarkan di Indonesia, maka mereka sebenarnya harus mendaftarkan itu di IGRS tersebut, Mbak. Gitu. Meskipun kita tahu masih banyak lah ya yang belum terdaftar dan itu populer juga di beberapa anak-anak gitu ya. Itu sebuah konsekuensi dari perkembangan digital saat ini yang membuka situasi yang sangat bebas ya. Gitu. Tapi setidaknya upaya pemerintah kita untuk meregulasi itu dan memberikan upaya perlindungan adalah dengan adanya IGRS tersebut. Ya setidaknya udah ada inilah ya, jaring meskipun masih ada yang lolos-lolos sedikit, tapi setidaknya udah ada ya. Oke. Nah, kalau boleh menyebut nih Mas, game online apa sih yang sering kali dimainkan anak tapi sering kelolosan nih sama orang tuanya? Ada datanya nggak sih? Itu game itu kan sebenarnya banyak versi dan banyak model ya, banyak jenisnya ya Mbak. Anak-anak itu biasanya suka game yang action ya. Game action itu kan betul. Menimbulkan rasa heroik gitu ya, apalagi dengan level-level yang mereka bisa dapatkan gitu ya, dengan reward atau penghargaan di dalamnya gitu. Nah, ada game action, ada game petualangan gitu ya, ada game misalnya simulasi gitu. Jadi sebenarnya ada banyak permainan-permainan dengan karakter yang masing-masing gitu ya. Bahkan ada juga game-game yang juga justru menantang kita untuk berkreativitas misalnya, atau game yang justru membuat kita bergerak gitu ya, game permainan yang kita harus bergerak itu kan olahraga ya, ada game olahraga ya sifatnya itu. Nah, dari game-game ini sebenarnya ya masing-masing punya potensi sendiri-sendiri ya untuk tingkat kerentanannya gitu. Apalagi kalau game-game yang action itu kan banyak nilai-nilai kekerasan yang dimunculkan di sana gitu. Yang itu juga perlu diwaspadai oleh orang tua kita juga gitu. Nah, jadi ya kita nggak bisa mengkategorikan semua game sebenarnya punya sisi-sisi kerentanan pada anak, tapi yang penting adalah bagaimana anak-anak ini menggunakan game sesuai dengan karakter usianya gitu ya, dan orang tua tetap mendampingin gitu. Kadang-kadang ada juga game yang orang dewasa, bahkan konten seksualitas juga ada di dalamnya, itu dimainkan buat anak-anak. Itu yang menurut kita justru sangat menyalahi dan sangat merusak ya sebenarnya. Tapi ini kan kadang-kadang di luar kontrol, karena kadang-kadang gini, anak-anak ini bermain game ini kan bukan hanya di rumah. Sebagian kayak saat ini mungkin dengan pandemi itu banyak main gamenya di rumah ya. Tapi kalau sebelum-sebelumnya gitu ya, atau sekarang sih udah mulai longgar, itu teman-teman ini, anak-anak ini bermain di berkelompok gitu ya, di tempat-tempat yang orang tuanya mungkin menyediakan wifi gitu ya. Biasanya begitu, mereka cari wifi gratisan gitu ya, kumpul di satu rumah yang situ ada wifi, terus kemudian mereka bisa berinteraksi bersama. Nah, kadang-kadang ketika mereka berkumpul, nah di sini juga terjadi mereka mengakses konten-konten yang nggak pantas buat anak-anak gitu ya. Nah, kalau game-gamenya apa saja, sebenarnya ada banyak game yang perlu diwaspadai, Mbak. Bahkan game seperti game kucing yang berinteraksi gitu ya, yang ngomong-ngomong gitu ya, itu aja kadang-kadang juga bisa disalahgunakan loh. Komunitas pedofil misalnya, itu suka mensimulasikan misalnya dalam game kucing itu ya, game kucing anak-anak yang harus membelai dan segala macam, terus kemudian digelitikin dan segala macam gitu ya, dengan suara-suara yang keluar, suara-suara manja gitu. Itu kadang-kadang justru menstimulasi sisi-sisi seksualitas pada orang-orang yang punya kecenderungan seksual dengan anak, atau kita selalu bilang yang preferensial ya, orang yang punya kecenderungan seks dengan anak gitu. Jadi kadang-kadang game yang baik pun gitu, kita
nggak habis pikir itu bisa juga disalahgunakan oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab menjadi konten-konten yang bisa menstimulasi seksualitas pada diri mereka gitu. Jadi yang perlu diwaspadai orang tua adalah game-game yang memang di sana bisa menimbulkan penafsiran yang apa namanya, menumbuhkan orang berpikir negatif ya, atau apa namanya ya, itu tadi yang bisa memancing secara seksualitas gitu. Nah itu juga perlu kita perhatikan. Misalnya ada game dengan karakter apa namanya, karakter perempuan misalnya dengan pakaian yang sangat minim gitu ya. Terus kemudian karena anak punya kontrol dengan menggunakan apa namanya, mouse ataupun joystick gitu ya. Ya itu kan dia bisa melakukan apapun dengan si karakter tersebut gitu. Nah itu kemudian kadang-kadang bisa direkam dan dijadikan konten-konten yang kadang kita nggak habis pikir gitu. Ini kok konten yang begini saja itu bisa dipakai oleh pelaku untuk menumbuhkan hasrat seksualnya gitu ya. Dan kadang-kadang juga konten-konten ini dikumpulkan gitu ya, terus kemudian ditampilkan lagi dalam tadi diupload di akun video dan segala macam yang akhirnya dipromosikan, dan bahkan ada dalam beberapa hal itu juga beberapa konten-konten yang secara eksplisit ya, yang mempertunjukkan aktivitas seksual dengan anak gitu, itu juga diperjualbelikan ternyata gitu. Jadi jangan sampai juga anak-anak kita ketika main game itu terpapar dengan konten-konten tersebut. Itu kan ada game-game yang sebenarnya seperti game RPG ya, itu kan ada yang kategori orang dewasa tuh. Itu kan kalau dimainkan oleh anak-anak kadang-kadang bonusnya itu ya dapat kekasih, kemudian bisa melakukan aktivitas seksual, berciuman dan segala macam yang sebenarnya nggak pantas buat anak-anak gitu. Nah, itu kadang-kadang juga ketika itu dimainkan ya anak-anak merasa senang aja gitu bisa melakukan itu di permainan gitu ya. Nah, itu yang sebenarnya orang tua perlu memperhatikan ketika misalnya karakter game itu karakter yang sangat menonjolkan sisi maskulin dan sisi feminim gitu ya. Terus kemudian memungkinkan ada interaksi kan, karena kadang-kadang ada game juga, game simulasi, misalnya simulasi pertemanan, simulasi dating dan segala macam. Nah ini kan juga game yang sebenarnya nggak pantas buat anak-anak ya, yang perlu orang tua waspadai gitu. Nah jadi ketika ada indikasi-indikasi game ini punya potensi yang seperti tadi gitu, ada nilai-nilai unsur seksualitas, kemudian ada unsur di mana anak-anak bisa berinteraksi di sana, maka game-game ini yang harus diwaspadai oleh orang tua kita gitu. Kalau umumnya sebenarnya game itu punya apa namanya, punya regulasi ya di mereka gitu, punya aturan-aturan gitu. Tapi ketika game yang bukan buat anak dimainkan oleh anak, nah ini sebenarnya sumber dari sebuah terjadinya potensi-potensi kejahatan seksual tadi, Mbak. Betul. Jadi memang penting sekali nih ya untuk orang tua mengawasi dan mendampingi nih anak-anaknya ketika bermain dan tahu apa yang dimainin anaknya sesuai belum sesuai umurnya gitu ya. Nah, selanjutnya nih, sepertinya ini pertanyaan terakhir buat Mas Andi. Nah, tadi kita sudah bahas dampak negatif dan dari game-game online untuk anak ya. Kira-kira ada nggak sih nilai positif dari sebuah game itu untuk anak tuh apa aja, Mas? Siapa tahu ini ya, ada yang masih belum tahu juga nih. Kalau negatifnya ada, positifnya ada. Tadi kan kita udah bahas negatif nih, yang positifnya apa nih, Mas? Ya, jadi sebenarnya kita itu kan juga bisa menggunakan game ini sebagai salah satu cara kita untuk justru mendekatkan keakraban kita dengan anak ya. Karena game itu kan anak kan bisa bermain dengan pasangannya, dan pasangan ini bisa saja orang tua ataupun saudara ya.
Jadi kita bisa berinteraksi secara berinteraksi dalam dunia anak juga di sana di dalamnya. Jadi game ini sebenarnya juga bisa dipakai untuk membangun kedekatan orang tua dengan anak, untuk bisa menumbuhkan komunikasi yang lebih baik sebenarnya di situ gitu. Nah, kita tahu bahwa game ini kan juga merangsang kreativitas anak-anak ya. Beberapa game-game simulasi perancangan busana misalnya itu juga perancangan bangunan, kayak game-game yang balok-balok nyusun gitu ya, Minecraft atau apa, itu kan sebenarnya juga merangsang kreativitas anak untuk menciptakan sesuatu yang baru gitu. Yang itu juga bisa mendorong tumbuh kembang anak dengan lebih baik gitu. Nah, karena game ini kan sebenarnya dunia yang memberikan nilai-nilai kreativitas pada anak dan mereka bebas untuk berinteraksi di sana ya, itu bisa menumbuhkan kepercayaan diri anak juga untuk mereka bisa menjadi diri mereka gitu. Meskipun kadang-kadang ketika di game itu kan mereka memiliki karakter-karakter yang avatar gitu ya, karakter-karakter anonim yang mereka sendiri pengennya seperti ini, seperti ini gitu. Tapi itu adalah sebuah karakter yang memang harus dibangun oleh anak-anak, dan orang tua harus bisa mengajarkan karakter yang seperti ini apa artinya, kemudian didorong untuk menjadi karakter yang lebih baik gitu ya. Nah, dalam game ini satu yang sebenarnya juga penting ya, dalam game ini kan kadang-kadang kita itu dituntut untuk cepat mengambil keputusan, cepat bertindak. Nah, itu juga membangun intuisi anak-anak untuk dia bisa mengambil keputusan dengan cepat gitu. Dan di sana juga ada di sana juga ada kerja tim yang mereka ternyata nggak bisa hanya satu orang ketika mereka main game yang dengan tim, ya mereka harus berkomunikasi dan bekerja sama dengan teman-temannya yang lain ya. Jadi ya ada banyak hal sebenarnya yang kita juga bisa jadikan ini sebagai sebuah potensi baru ya. Nggak bisa juga hanya melihat dari sisi negatif, tapi sisi positif juga kita harus kembangkan, karena memang nggak bisa kita tinggalkan dunia game ini menjadi dunia yang memang sudah ada di keseharian anak-anak gitu. Jadi kita nggak bisa menutup hal itu gitu ya, tapi kita justru harus bisa mengarahkan bagaimana game ini bisa bermanfaat dengan lebih baik ya. Karena ada banyak juga ternyata tumbuh potensi baru, misalnya anak-anak ini justru menjadikan game ini sebagai peluang ekonomi ya. Jadi mereka bisa menjadikan ini menjadi konten, kemudian kontennya dimasukkan ke platform video gitu, dan itu bisa mendatangkan iklan dan traffic gitu ya. Akhirnya mereka bisa menjadi influencer dan segala macam. Bahkan mereka juga didorong untuk terus akhirnya berkarya juga dalam game-game tersebut gitu. Jadi ada banyak hal yang juga termasuk misalnya kalau ketika mereka suka dengan sebuah game, itu biasanya mereka akan meniru ya apa yang ada di dalam game tersebut. Dalam hal ini kalau kita punya semacam game idol yang bagus gitu ya, dan umumnya kalau saya lihat ambasador game e-sport dan segala macam itu kan mereka juga sangat selektif ya memilih orang-orang di sana gitu. Itu juga bisa menjadi public figure yang bisa mendorong anak-anak untuk meniru hal-hal baik yang ada pada public figure tersebut gitu, yang akhirnya mereka justru mempunyai sebuah mimpi baru, mempunyai sebuah keinginan baru yang itu bisa didorong atau disupport oleh orang tua untuk bisa diwujudkan sebagai bagian dari tumbuh kembang mereka. Jadi game juga bisa menumbuhkan sebuah profesi baru ya pada anak-anak gitu, Mbak. Iya. Oke deh Mas, terima kasih banyak sudah menjelaskan panjang lebar nih soal game. Nah, kalau boleh aku wrap up ya obrolan kita pada sore hari ini yang luar biasa gitu ya. Dari Mas Andi penjelasannya juga cukup komprehensif nih. Jadi memang game online selain juga ada sisi negatif, yaitu sisi negatifnya itu tadi ya, bisa beresiko terhadap kekerasan seksual, kekerasan verbal juga ada, kemudian yang tadinya pasif terus bisa direalisasikan dalam kehidupan nyata, terutama kejahatan dalam ruang yang di luar online gitu.
Nah, selain itu juga orang tua perlu mengawasi anak-anaknya ketika bermain game yang mana harus sesuai dengan usia si anak. Karena banyak yang menyalahgunakan ini orang dewasa tentunya yang menjadikan konten animasi itu bahkan justru mengobjektifikasi anak-anak. Nah, selain itu ada juga apa namanya dampak positif ya. Selain negatif, memang ada dampak positifnya yaitu mengembangkan kreativitas, imajinasi, kemudian kayak rasa pantang menyerah gitu ya kan, kalau main game kalah itu kan Ya, kita bisa diulang ngulang lagi, lagi tuh, diulang lagi. bilang lagi, jadi kayak rasa penasaran pengen menang gitu, rasanya kan bangga gitu ya, mungkin mereka juga terdorong untuk tidak menyerah gitu. Nah, yang penting memang harus diawasin, dampingi anak-anak kita ketika bermain online. Oke, nah teman-teman, mungkin segitu dulu obrolan kita hari ini dengan Mas Andi, dan jangan lupa follow dan apa namanya ikuti semua konten-konten di UAS KBGO yang berbicara mengenai soal KBGO, tidak hanya untuk isu anak ya, tapi juga untuk isu-isu lainnya. Selain itu, teman-teman juga bisa kalau misalnya mau melaporkan, misalnya ada kasus gitu, bisa nggak sih Mas ke Espat gitu? Bisa Mbak, kita punya website ya, di sana ada link juga untuk pelaporan, bisa menghubungi Ekpat di dalam website ekpatindonesia.org. Di sana ada laporkan, bisa juga menghubungi kita terkait dengan pelaku-pelaku kejahatan atau terjadinya tindak pidana kejahatan seksual pada anak ya. Oke, jadi memang bisa ya Mas ya untuk apa namanya melaporkan kalau misalnya ada teman-teman ataupun orang tua yang ingin melaporkan ketika anaknya menjadi korban gitu ya, tidak hanya pokoknya isu anak lah ya, bisa untuk dilaporkan. Nggak hanya melaporkan saja sih Mbak, tapi kalau juga butuh konseling, butuh apa namanya diskusi, itu juga bisa menghubungi kita juga. Gitu. Oh, jadi bisa ada diskusi dan konseling juga ada, ya Mas? Wah, ini menarik sekali nih. Karena kadang-kadang kan orang tua itu bukan hanya membutuhkan pelayanan hukum ya, kalau atau kasus-kasus ya, tapi kadang-kadang ada kesulitan-kesulitan atau mereka tidak paham dengan bagaimana mengkomunikasikan dengan anak, itu juga bisa bahkan mungkin mendapatkan pertolongan terdekat dengan teman-teman dengan lokasi layanan yang ada di tempat gitu ya, itu kan kadang-kadang juga dibutuhkan. Dan ya sebenarnya dengan cara bertanya ke lembaga-lembaga penggiat seperti Ekpat itu ya kebetulan kita kan nggak kerja sendiri, artinya ada banyak teman-teman lain di daerah yang juga saling mendukung dan support. Nah, biasanya kita akan saling sharing untuk memberikan informasi dan merujuk kalau misalnya ada kasus-kasus yang terjadi di sekitar kota di mana tempat-tempat teman-teman berada. Mantap, mantap. Oke, Mas. Dan juga teman-teman mau ingat nih, kalau kegiatan ini merupakan bagian dari program Digital Rights Education oleh SafeNet yang didukung oleh UK Government Digital Access Program, British Embassy Jakarta. Nah, mungkin sekian dulu obrolan kita pada sore hari ini. Saya Rul, pamit undur diri bersama dengan Mas Andi Ardian dari Espat. Mengucapkan terima kasih sudah mendengar kita di sini ya. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan melalui Instagram ataupun Twitter Awas KBGO ataupun bisa ke Espat juga ya Mas ya. Boleh Mbak. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Terima kasih Mbak Nurul. Terima kasih Mas Andi.